Terletak di sebelah barat Provinsi Yogyakarta, tersimpan pesona alam yang melimpah. Selamat datang di Kabupaten Kulon Progo, The Jewel of Java. Pesona bentang alamnya yang luar biasa indah, tentu mengundang wisatawan untuk mengunjungi setiap sudut keunikan wisata di Kulon Progo. Cukup dengan menempuh jarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Yogyakarta, disinilah perjalanan menoreh kekayaan Kulon Progo dimulai. Bagian negeri di atas awan. Tempat ini merupakan puncak tertinggi di perbukitan Manoreh. Inilah satu-satunya perkebunan teh di Yogyakarta. Kebun Teh Desa Nglinggo. Kesejukannya pun menyambut semangat para petani untuk memetik pucuk daun teh pilihan. Teh yang disajikan dari tempat ini memiliki banyak macamnya, seperti Black Dragon, Green Tea Premium, White Tea dan Yellow Tea, dan tentunya ada pula teh khas Kulon Progo yang biasanya warga setempat menyebutnya dengan nama teh sangit. Disebut teh sangit karena aroma teh ini mirip aroma asap. Aroma sangit ini diperoleh dari proses pembuatan yang masih tradisional, yaitu disangrai dengan menggunakan kayu bakar di dalam kuali tanah liat. Pucuk daun teh yang telah dibersihkan kemudian disangrai menggunakan 3 jenis kuali yang telah disesuaikan dengan suhu api, yaitu saat pelayuan daun, pengeringan daun, dan pengovenan daun. Kemudian dilakukan pula proses penyangraian selama kurang lebih 5 jam. Cara penyangraiannya pun cukup sederhana. Daun teh dimasukkan ke dalam gelas tanpa dilakukan penyaringan. Dan teh sangit pun siap untuk diseduh. Namun, kurang rasanya jika minum teh sangit tanpa gula nira. Gula nira ini juga diproduksi oleh masyarakat setempat yang membuat sensasi minum teh menjadi lebih nikmat. Selain potensi perkebunan, Kulon Progo juga menjadi saksi salah satu peninggalan sejarah legenda Ramayana, yaitu Goa Kiskendho. Goa Kiskendho ini terletak di Jalan Raya Kaligesing, Jatimulyo, Kirimulyo, Kulon Progo. Goa dengan panjang 1,5 km di dalam bumi Bukit Manoreh ini memiliki 2 percabangan besar serta terdapat 9 ruang pertapaan di dalamnya. Di dalam goa terdapat banyak stalaktit dan stalagmit yang indah dengan aliran sungai kecil yang mengalir di bawah goa. Menurut legenda, goa tersebut merupakan istana 2 raksasa bernama Mayasuro dan Lembusuro yang dikalahkan oleh Subali, seperti yang dilukiskan pada relief di depan goa. Letak wilayah Kulon Progo yang dikelilingi perbukitan menjadikan Kulon Progo dialiri sumber air yang melimpah. Tempat ini dinamai Kedung Pedut atau Curug Kedung Pedut. Salah satu wisata andalan Dusun Kembang Jatimulyo, Girimulyo. Lingkungan di sepanjang jalan setapak dibiarkan alami. Dari lokasi parkir, wisatawan harus berjalan sekitar 500 meter untuk mencapai lokasi air terjunnya. Ketinggian air terjun Kedung Pedut sekitar 15 meter dan memiliki bentuk tebing yang hampir 90 derajat. Dengan kedalaman kedung yang mencapai 2 meter, pengunjung dapat menyewa pelampung yang telah disediakan. Atau ingin merasakan sensasi melompat dari ketinggian tebing 5 meter. Tidak ingin bermain air? Pengunjung juga dapat bermain flying fox dan sepeda gantung di atas ketinggian lebih dari 10 meter melintasi atas kedung. Setelah menikmati sejuknya air, saatnya beralih ke tempat wisata yang instagramable. Inilah Pule Payung.
Pule Payung terkenal karena panorama dari ketinggian menoreh yang menghadap ke arah selatan. Dari sinilah terpampang pemandangan Waduk Sermo dan perbukitan menoreh. Terletak di Dusun Seropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap. Pule Payung berasal dari nama lokasi bukit itu sendiri. Pada ketinggian bukit sekitar 700 mdpl, tumbuh pohon pule yang berbentuk menyerupai payung. Namun sayangnya pohon tersebut sudah tumbang. Spot angkasa salah satu yang paling diminati wisatawan karena lebih leluasa bergaya di atas panggung. Menikmati senja di Kulon Progo kurang rasanya jika tidak ditemani seduhan kopi khas perbukitan menoreh. Ya, kopi menoreh. Salah satu kedai kopi milik Pak Rohmat ini mempunyai kopi andalan, yaitu kopi Robusta, kopi Arabica, kopi hijau, kopi lanang atau Piberi Coffee khas perbukitan menoreh. Kopi di kedai ini di-brew dengan cara yang tradisional, hanya direbus dengan air panas atau lebih dikenal dengan nama Turkish Brew. Sudah seperti baju dan celana, kopi menoreh akan lebih lengkap jika disantap dengan camilan khas Deso seperti geblek, mendoan, kacang tanah, dan camilan tradisional lainnya. Tak lengkap rasanya jika ke Kulon Progo belum mampir ke tempat satu ini. Inilah Waduk Sermo. Tidak hanya cocok untuk dijadikan tempat wisata, Waduk Sermo juga dijadikan sebagai salah satu sumber kehidupan Kulon Progo. Dibendung dari Sungai Ngeracah tahun 1994, waduk ini dapat menampung 25 juta kubik air. Perpaduan antara perbukitan dan air membuat waduk ini memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Nah, jika hari libur tiba, banyak wisatawan mulai mendirikan tenda untuk bermalam di Waduk Sermo. Dengan keanekaragaman alam dan sumber daya yang dimiliki, tak akan ada habisnya untuk menggali potensi wisata di Kulon Progo ini. The Jewel of Java. Inilah menoreh kekayaan alam Kulon Progo.